jangan kamu bebal. Allah yang di surga tidak suka. Jumpa lagi dalam renungan harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Hari ini saya memberikan judul untuk renungan ini, Ndablek, yang didasarkan dari kitab 2 Tawarikh pasal 28 ayat 5. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan membawa banyak tawanan dari antara rakyat, lalu membawanya ke Damsyik. Selain itu, ia diserahkan ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Saudaraku, pernahkah Anda tahu atau mendengar kata ndablek? Ya, kata ini merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berkonotasi negatif karena berarti bebal atau tidak mempan dinasihati. Orang yang ndablek adalah orang yang tidak memperhatikan orang lain yang menyuruh atau menasihatinya. Orang yang ndablek tentu membuat hati kita jadi kesal, dongkol, atau jengkel. Misalnya saja, kita memiliki seorang teman yang jarang memperhatikan pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya. Kemudian kita memberikan nasihat bahwa ada banyak kerugian yang dialami oleh pihak lain akibat sikapnya itu. Namun, bukannya memperbaiki sikapnya, ia malah mengulangi perbuatannya itu. Ketika diberi nasihat kembali, ia masih saja melakukan hal yang sama. Nah, ini contoh dari ndablek tadi. Di dalam Alkitab, kita juga dapat menemukan salah seorang tokoh yang ndablek. Ia adalah Raja Ahaz. Ia adalah Raja Yehuda yang menggantikan Yotam ayahnya. Ia berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Alkitab mencatat bahwa ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ia dikenal sebagai salah seorang Raja Yehuda yang paling jahat perbuatannya. Alkitab juga mencatat bahwa ketika melakukan penyembahan berhala, Ahaz pun melakukan ritual dengan mengorbankan anak-anaknya. Atas perbuatannya yang melawan Tuhan, maka Tuhan pun menegurnya melalui serangan dari Raja Aram. Alkitab mencatat, sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan membawa banyak tawanan dari antara rakyat, lalu membawanya ke Damsyik. Selain itu, ia diserahkan ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Teguran Tuhan ini tidak membuat Ahaz berbalik kepada Tuhan. Ahaz tidak memohon pertolongan kepada Tuhan, tetapi justru mencari pertolongan dari Raja Asyur. Akan tetapi, alih-alih mendapatkan bantuan, Raja Asyur malah semakin menyusahkannya. Meski Ahaz telah memberikan emas yang dirampasnya dari rumah Tuhan, istana, dan rumah-rumah para pemimpin rakyat. Tidak cukup sampai di situ. Ahaz yang ndablek ini juga mengulang kebodohannya dengan mencari pertolongan di luar Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada ilah asing dengan harapan dapat meraih kemenangan seperti yang diperoleh Asyur. Kendablekan Ahaz inilah yang merupakan penyebab dari keruntuhan pemerintahannya beserta dengan kerajaan Yehuda. Saudaraku, mari kita menjadikan kisah Raja Ahaz ini menjadi cermin bagi kita untuk mengoreksi diri sendiri. Jangan kita berlaku bebal atau ndablek. Mari kita membuat telinga, hati, dan pikiran kita untuk selalu sedia mendengar teguran Tuhan yang dilakukannya melalui berbagai hal dan bermacam cara yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, kita dapat berubah menjadi semakin baik dan lebih baik. Ingat, bahwa semakin bebal seseorang, maka ia akan semakin menjadi beban bagi pihak lain. Jangan sampai Tuhan bertindak keras dengan menghancurkan diri kita sebagai bentuk tegurannya yang tegas. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam, guru dan keluarga.
Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk memiliki kepekaan di dalam mendengar suara-Mu yang boleh Engkau sampaikan melalui teguran ataupun nasihat yang baik dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami terus berubah menjadi baik dan kami menjadi anak-Mu yang semakin taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.